Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran ilmu falak. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu falak. Jadi apa saja ruang lingkup ilmu falak itu? Ilmu falak itu ruang lingkupnya ada dua, yaitu ilmi atau theoretical astronomy atau bersifat teori, dan yang kedua adalah amali yang bersifat praktik atau practical astronomy. Ini ruang lingkup ilmu falak ada teori dan praktik. Yang pertama tentang theoretical astronomy atau teori dalam ilmu falak itu adalah ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit. Ini bersifat teori. Apa saja yang bersifat teori ini? Yang pertama misalnya asal mula kejadian. Asal mula kejadian alam semesta misalnya. Nah ini menggunakan pendekatan kosmogoni yang bisa menjelajah asal mula kejadian alam atau benda-benda langit lainnya. Bahwa alam semesta pada awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Bahwa alam semesta awalnya satu, kemudian terpecah belah. Muncullah yang namanya teori Big Bang. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa alam pada asalnya adalah berupa asap. Wa huwa dukhanun mubin. Asap. Kemudian dari asap menjadi padat lalu meledak. Ini teori Big Bang. Ini asal mula kejadian. Jadi pendekatan kosmogoni. Kemudian yang berikutnya atau yang lain adalah kosmologi. Kosmologi ini adalah ilmu yang mendukung dalam ilmu falak atau astronomi yang membahas tentang bentuk dan tata himpunannya. Jadi bentuknya alam semesta bagaimana, bentuknya galaksi bagaimana, dan tata himpunannya apa saja yang berada di dalam galaksi. Misalnya di dalam galaksi itu ada galaksi yang beraturan, ada galaksi yang tidak beraturan. Di dalam galaksi terdiri dari miliaran benda-benda langit, apa saja misalnya ada planet, bintang, satelit, dan lain sebagainya. Ini menggunakan ilmu atau teori kosmologi. Kemudian ada kosmografi. Kosmografi ini adalah ilmu atau teori yang membahas jumlah anggotanya. Misalnya dalam tata surya itu apa saja anggotanya. Tata surya sebagaimana kita ketahui adalah beranggotakan planet-planet dan satelit yang terdiri dari satu bintang yang menjadi mataharinya, ya, bintang itu matahari, kemudian dikelilingi oleh planet-planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan lain sebagainya. Yang sekarang berjumlah 13 planet. Ini jumlah anggotanya berapa. Kemudian juga planet itu punya bulan berapa. Bumi punya bulan 1, kemudian yang lain ada yang punya bulan sampai 62 dan lain sebagainya. Ini menggunakan pendekatan kosmografi. Kemudian ukuran dan jaraknya. Jadi ukuran baik lingkaran ataupun jaraknya. Nah, misalnya ukurannya rata-rata untuk benda-benda langit pada umumnya rata-rata itu berbentuk bulat. Ya bintang, planet, satelit berbeda dengan asteroid. Asteroid itu tidak ada yang tidak beraturan betul. Nah, ukurannya berapa? Jadi ukuran misalnya lingkarannya atau semi diameternya atau diameternya berapa. Kemudian jarak dari matahari ke planet tertentu itu berapa. Nah, ini menggunakan ilmu astrometrik yang membahas tentang ukuran dan jaraknya. Misalnya Merkurius. Merkurius ini jarak dari matahari kurang lebih 50
7.909.227 km. Ini jarak dari matahari ke Merkurius, karena Merkurius merupakan posisi orbit pertama di matahari. Kemudian diameternya kurang lebih 4.878 km. Jadi garis tengahnya ini. Lalu ada panjang satu harinya berapa? Nah, ternyata panjang satu hari planet Merkurius ini ada 176 hari bumi. Jadi satu harinya Merkurius itu sama dengan 176 hari di bumi. Ini. Kemudian berapa panjang satu tahunnya di Merkurius? Panjang satu tahun di Merkurius itu setara dengan 88 hari bumi. Jadi lebih cepat tahunnya daripada panjang harinya. Lalu jumlah bulannya ternyata tidak punya bulan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini menggunakan pendekatan ilmu astrometrik. Lalu gerak dan gaya tariknya. Nah, gerak dan gaya tariknya seperti apa? Itu astromekanik. Pendekatan astromekanik. Seperti barusan saya jelaskan, jadi gerakannya Merkurius misalnya satu hari itu ditempuh dalam waktu 176 hari bumi. Itu satu hari di Merkurius sama dengan 176 hari di bumi. Sangat panjang sekali. Kemudian panjang satu tahun 88 hari bumi. Nah, jadi ini antara gerakan rotasi dan revolusi Merkurius itu sangat berbeda sekali. Gerakan rotasinya butuh 176 hari bumi, dan gerakan revolusinya, gerakan mengelilingi matahari, itu hanya 88 hari. Ini menggunakan astromekanik. Misalnya bumi bergerak dalam 1 kali 24 jam. Itu gerakan rotasi. Kemudian revolusinya adalah 1 tahun 365 hari. Ini menggunakan pendekatan astromekanik. Kemudian yang terakhir adalah astrofisika. Astrofisika ini membahas tentang kandung unsur-unsurnya. Terdiri dari apa saja. Misalnya bumi. Bumi kandung unsur-unsurnya apa itu? Ada tanah, ada batu, ada pasir, ada air, ada tanah liat, dan lain sebagainya. Nah, ini menggunakan pendekatan astrofisika. Kemudian planet-planet yang lain sama. Misalnya matahari, kok panasnya seperti itu terdiri dari gas apa saja. Ini menggunakan pendekatan astrofisika. Nah, inilah yang disebut dengan theoretical astronomy. Jadi atau ilmu falak ilmi. Jadi ruang lingkup ilmu falak ilmi. Ada kosmogoni, kosmologi, kosmografi, astrometrik, astromekanik, dan astrofisika. Saya kira itu penjelasan singkat tentang ruang lingkup ilmu falak dalam ilmu falak ilmi atau theoretical astronomy. Ruang lingkup lainnya akan disampaikan pada video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.